A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelamatkan umat Rasulullah membawa iman dan Islam. Di manakah letak iman dan Islam itu? Di manakah kalimah iman? Manakah kalimah Islam? Asyhadu an la ilaha illallah. Mesrakan ke seluruh batang tubuh kita kalimah Allah itu. Mesrakanlah, jangan hanya pada mulut saja mengata asyhadu an la ilaha illallah. Padahal iqrarul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dari hati dan perasaan kita. Apakah benar perasaan kita ini? Caranya mengetahui dan membenarkan perasaan kita. Coba kita ambil air putih. Apakah kita tahu rasanya yang tanpa gula dan pakai gula? Pasti tidak akan tahu, karena hanya memandang dengan mata saja. Maka kita tidak akan mengenal rasa manis. Tapi kalau sudah kita sentuh dengan lidah kita dan rasa kita, oh, inilah air yang manis dengan gula. Silahkan kalian coba. Apabila air kopi hanya dilihat saja, tidak akan bisa membedakan mana yang pakai gula, mana yang tidak. Disinilah letak rahasia Allah daripada rasa. Misalnya ada suatu kehendak kita, kehendak ingin makan, kehendak ingin minum. Rasanya nikmat apabila kita memakan mangga. Ini semua ada pada rasa atau perasaan inilah langsung merabbi ruhi, yaitu perasaan kita. Kenapa jadi timbul dari perasaan? Karena di situ nampaknya sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Nampak pada tubuh Rasulullah. Karena itulah kita merasa. Makanya Rasulullah itu adalah basyaron laqal basar. Muhammad itu diciptakan oleh Allah, manusia juga, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa disamakan kita dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Mengapa pula tidak bisa disamakan dengan kita? Karena Rasulullah diutus ke dunia penuh dengan iman dan penuh Islam. Jadi kembalikan kita pada asyhadu an la ilaha illallah. Resapkan pada batang tubuh. Asma Allah resapkan. Karena yang menerimanya itu adalah perasaan kita. Merasa sampai ke telinga kita, maka mendengarlah kita. Merasa sampai ke mata kita, maka melihatlah kita. Merasa sampai ke mulut, maka bisa berbicaralah kita. Merasa sampai ke hidung, maka menciumlah kita. Apabila mesra ke seluruh batang tubuh, inilah nikmat Allah. Apa sebabnya dan sumbernya? Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bilang bisa maujuda bihaqqin ilallah, tapi tidak mengenalnya berarti berdusta. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa miliknya? Di dalamnya itu adalah Ahmad yang menyatakan adanya sifat hayat. Apabila kita mengetahui ini, maka kita tidak akan mensyarikatkan Allah. Yang kita bicarakan bukan diri siapa-siapa, tapi diri yang dibawa oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah adalah batinnya Rasulullah. Yang disebut batin Rasulullah adalah batang tubuhnya Muhammad, dan batinnya adalah Ahmad. Mana yang namanya batin Ahmad? Yaitu apabila dia berjalan, maka dia memuji. Apabila tidak memuji, maka bukan berbatin Ahmad. Rasulullah berkata, Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini dari Allah,
Apapun yang ada pada batang tubuhku ini adalah dari Allah, dan mukmin itu daripadaku. Orang yang percaya dengan kata-kataku ini, kata Rasulullah, termasuk adalah golonganku. Itu kata-kata Rasulullah. Karena beliau bersifat siddiq, artinya benar, fatonah, cerdik, pandai, tidak pernah berkhianat. Itulah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Batin Rasulullah mengandung rahasia Allah. Itu martabat mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka mesrakan ke seluruh batang tubuh kita. Itulah yang disebut kita mutaba'ah dengan Rasulullah. Misalnya lagi, kita mengucap la ilaha illallah, kalimat Allah itu mesra pada batang tubuh. Inilah ikrarul bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dari hati. Mesra dia, Muhammadur Rasulullah. Ada kepala, ada bahu, ada pinggang, dan ada kaki. Tempatnya adalah Adam, tapi rupanya adalah Muhammad. Muhammad, di wajah ada penglihat, ada pendengar, ada pencium, ada pengrasa. Madam madi mani manikam. Apabila sudah yakin kita itu dari Allah, maka nyatakan bahwa bukan kita yang hidup adalah Allah. Karena hidup kita ini adanya mesranya tubuh dengan sifat hayat. Setelah sifat hayat masuk, maka timbullah merasa kita. Di dalam pengrasa itu ada ilmu, ada kehendak, ada kuasa, ada penglihat, ada pencium, ada pendengar, dan ada yang bisa berkata-kata. Siapa yang memegang kuasa itu? Yaitu si Ahmad. Kemudian Muhammad menjahirkan. Maka apabila Ahmad memuji, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, ingatlah ini, supaya kita benar-benar selamat dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah memberi contoh kepada kita tidak sia-sia apabila kita mengikuti beliau sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis. Karena beliau Nabi Muhammad SAW sangat sayang dengan umatnya, sampai beliau memberitahu bahwa ana minallah wal mu'minuna minni, aku ini dari Allah, yang menciptakan aku ini adalah Allah, dan orang yang percaya dan mengikuti dengan apa yang kusampaikan termasuk dalam golonganku, kata Rasulullah. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, ikutilah batin Rasulullah. Ikutilah apa yang telah dikerjakan oleh batang tubuh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah adalah orang menyelamatkan umat, yaitu melalui jalan Siratal Mustaqim. Jalani dulu di dunia Siratal Mustaqim. Apabila menjalani nanti di akhirat, apabila tergelincir dari Siratal Mustaqim, maka kata Allah, engkau berdosa. Tapi Allah Maha Pengampun. Apabila kita lupa, maka ingat kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ingat kembali. Asal tidak ada dosa syirik, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ingat kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring. Sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 191, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Karena yang dipandangnya, yang dilihatnya adalah Allah. Oleh karena itu, kita hijrah, bersihkanlah batin kita. Apabila batin kita tidak bersih, maka sholat kita pun tidak bagus. Karena yang dipandang oleh Allah adalah
Ibadah dalam ibadah kita adalah kebersihan batin kita sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hati ada berbagai nama, yaitu ada 5 nama hati. 1 sudur, 2 qulub, 3 fawaid, 4 labbi, 5 safaq. 1 sudur ini di dalam dada. Kemudian 2 qulub ini hati berbolak-balik. Kemudian 3 fawaid ini ingat senantiasa kepada Allah. Kemudian 4 labbi adalah seseorang tidak membedakan dengan sesuatu. Kemudian 5 safaq ialah seseorang yang kasih sayang. Oleh karena itu, disitulah tempatnya Rahman dan Rahim. Rahman tempatnya di dalam rahim dan rahim tempatnya di luar. Apabila orang yang sudah ingat kepada Allah terus menerus, maka timbullah itu tidak akan membedakan segala sesuatu. Contohnya adalah Syekh Samman Al-Madani. Beliau tidak akan membedakan kepada siapapun yang datang kepada beliau, karena pandangan beliau itu adalah dari Allah. Jadi kita pindah hijrah menjadi selalu ingat senantiasa ketika sholat, berdiri betul seperti apa, rukuk seperti apa, sujud seperti apa. Jahirkan keyakinan yang paling pas, jangan menyimpang yang tidak bisa ditawar. Kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat, mengamalkan zikir, membersihkan hati kita dan semua kebaikan yang ada. Kenapa kita jadi merasa? Karena dimasukkan ruhaniyah, maka timbullah pengrasa kita. Apakah pengrasa itu ruhaniyah? Bukan pula. Pengrasa itu manusia. Ruhaniyah adalah sifat Allah, tapi disitulah Tuhan menyatakan ilmunya, karena disitu Dia bicara. Misalnya 10 kali 10, maka menjawab kita 100. Apakah ada suaranya? Kalau di dalam ilmu itu tidak ada suara, itulah nama walas sautin wal hurfin, yang paling dekat. Siapa nama Tuhan kamu yang tiada huruf dan tiada suaranya? Itulah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat tidak bersentuh, jauh tidak bercerai. Gaib bertemu gaib. Apakah itu? Yaitu pengrasa. Karena pengrasa tidak ada bendanya. Zat Allah Ta'ala pun tiada bendanya. Makanya sampai jauh tidak bercerai, dekat tidak bersentuh. Hati perasaan yang selalu ingat kepada Allah, berarti perasaan kita melepaskan bahwa yang merasa hanya Allah. Apabila kita merasa jadi imam, jadi khotib, merasa bagus bacaan kita, maka jauhkanlah dan lepaskanlah perasaan kita yang merasa bagus dan hebat, yang merasa paling pintar daripada orang lain. Hilangkanlah itu semua. Hinakan diri kita pada yang paling hina. Rasakan diri kita lebih banyak dosa daripada orang yang berbuat dosa yang banyak, agar kita lebih tawaddu. Tidak boleh kita menghinakan orang lain walaupun mereka ahli maksiat. Seharusnya kita merasa kita lebih banyak dosa maksiat daripada orang tersebut. Melihatnya banyaknya dosa kita, yaitu apabila kita lupa kepada Allah sedikit saja. Berapa banyak dosa kita apabila kita lupa sampai ribuan detik. Supaya kita tidak banyak dosa, maka peliharalah hati kita masing-masing, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersihkanlah hati kamu dengan mengingat Allah. Jadi dengan mengingat Allah, tiada lagi syirik, tiada lagi ujub, tiada lagi sum'ah dan maksiat batin lainnya. Apabila tidak pernah bertemu Allah, lihatlah Rasulullah, karena kata Allah Ta'ala,
Apabila kamu bertemu Rasulullah, maka tidak jauh dengan aku, karena yang dibawa Rasulullah adalah milikku. Oleh karena itulah, kasihi diri kita, sayangi diri kita, bersihkan perasaan kita, leburkan batin kita kepada Ahmad, leburkan batang tubuh jahir kita kepada Muhammad. Isilah batin kita Ahmad ini yang selalu ingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan mengembalikan diri sebelum kita dijemput. Jangan dilepas lagi. Hijrah untuk mengenal Allah diperlukan selagi kita masih bisa. Sebelum kita dijemput dengan tanda-tanda memutihnya rambut, keriputnya kulit kita. Jangan tinggalkan sholat dan sempurnakan sholat dengan mengenal Allah. Telitilah yang menyempurnakan sholat itu, 4 yang di dalam, 3 yang di luar. 3 di dalam itu adalah 3 di luar itu adalah sama, basar, dan kalam. 4 di dalam itu adalah hayat, ilmu, kudrat, dan iradat. Di dalam merasa itu kenyataan bahwa Allah lah yang merasa, bukan kita. Apabila engkau yang merasa, maka engkau mensyirikatkan Allah. Lepaskan diri kita, nyatakan Allah. Ketika kita minum, Allah yang memberi minum dengan sifat kudratnya, tapi dalam diam. Karena kalau kita katakan, maka jadi salah. Rasakan nikmatnya saja, karena kita diciptakan Allah daripada nikmat. Nikmat yang seperti apa? Malam yajuk lam yadrib. Siapa yang tidak merasa, maka ia tidak tahu. Oleh karena itu, nikmat itu tempatnya ada di dalam rasa. Rasa rahasia, karena rasa mengandung rahasia Allah. Nah, itulah diri kita semua, yaitu diri yang mengandung asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku ada beserta kamu dimanapun kamu berada, kata Allah. Yakini betul-betul bahwa ketika kita pulang, bahwa beserta Allah. Kenapa kita bisa merasa? Karena dimasukkan oleh Allah ruhaniyah, maka timbullah rasa. Di dalam rasa ada ilmu, ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada sama, ada basar, dan ada kalam. Meresap dan mesrakan seluruh batang tubuh. Apabila berilmu, itu adalah ilmu Allah. Apabila berkehendak, itu adalah kehendak Allah. Apabila kuasa berjalan, itu pun dari Allah. Semua dari Allah. Untuk melepaskan ini, tiada bunyi, tiada suara, tapi ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.